Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi dari Layar Teologi. Halo dan selamat datang di bagian terakhir seri Yesus telanjang bulat di kayu salib, sejarah yang tak terceritakan. Kita akan menutup seri ini dengan pertanyaan, apakah Yesus disalibkan telanjang bulat? Kita sudah melewati perjalanan yang cukup panjang. Di bagian pertama, kita membahas bukti tekstual dari Injil dan prosedur penyaliban Romawi. Di bagian kedua, kita melihat hipotesis sensitivitas Yahudi, kesaksian Bapak Gereja, dan bukti arkeologis. Di bagian ketiga, kita menganalisis sumber non-Kristen, studi kontemporer, dan dimensi kekerasan seksual. Di bagian terakhir ini, kita akan melakukan 3 hal. Pertama, menjawab argumen-argumen kontra yang sering diajukan. Kedua, mengeksplorasi implikasi teologis dan pastoral dari kesimpulan kita. Ketiga, memberikan sintesis dan kesimpulan akhir. Ini akan menjadi bagian yang penuh dengan refleksi. Bukan hanya soal fakta sejarah, tapi juga soal makna iman. Mari kita mulai. Bagian pertama. Tapi bagaimana dengan... Saya tahu bahwa setelah 3 episode penuh bukti, masih ada pendengar yang skeptis. Dan itu bagus. Skeptisisme yang sehat adalah tanda pikiran yang aktif. Jadi di bagian ini, saya akan menjawab 5 argumen kontra yang sering diajukan. Saya akan menyajikan argumennya secara fair, lalu memberikan respons akademis. Argumen pertama, sensitivitas budaya Yahudi. Argumennya begini. Budaya Yahudi sangat sensitif terhadap ketelanjangan publik. Romawi yang pragmatis pasti memberikan konsesi kain penutup untuk menghindari kerusuhan. Oke, mari kita analisis. Pertama, tidak ada bukti historis bahwa Romawi pernah memberikan konsesi semacam ini. Kita sudah melewati penyaliban massal 2.000 orang oleh Quintilius Varus. Tidak ada catatan tentang konsesi pakaian. Kedua, David Thoms memberikan perspektif yang sangat menarik. Dia berargumen bahwa sensitivitas Yahudi terhadap ketelanjangan justru menjadi alasan tambahan bagi Romawi untuk menelanjangi korban. Logikanya, tujuan penyaliban adalah menghinakan korban dan menakut-nakuti penonton. Kalau orang Yahudi sangat sensitif terhadap ketelanjangan, maka menelanjangi korban Yahudi akan menghasilkan efek penghinaan yang lebih besar. Sensitivitas budaya bukan alasan untuk konsesi. Justru sebaliknya, itu adalah senjata dalam tangan algojo. Ketiga, mari kita berbicara tentang karakter Pontius Pilatus. Ingat bagaimana dia menolak mengubah titulus di salib? Apa yang kutulis tetap tertulis. Kalau Pilatus menolak permintaan kecil untuk mengubah beberapa kata, mengapa dia akan memberikan konsesi yang jauh lebih besar seperti mengizinkan kain penutup? Tidak masuk akal. Argumen kedua, Mishnah Sanhedrin. Argumen kedua mengutip Mishnah Sanhedrin bab 6 ayat 3. Mishnah menyebutkan bahwa dalam eksekusi Yahudi, laki-laki diberikan penutup di bagian depan. Jadi, Yesus pasti juga diberi penutup. Argumen ini punya beberapa masalah serius. Pertama, yurisdiksi berbeda. Mishnah membahas hukum Yahudi untuk pelemparan batu. Yesus dihukum dengan hukum Romawi untuk penyaliban. 2 sistem yang berbeda. Tidak ada preseden bahwa gubernur Romawi merasa terikat untuk mengikuti hukum agama lokal dalam eksekusi. Kedua, bahkan dalam Mishnah sendiri, pandangan bahwa laki-laki diberi penutup adalah posisi Rabi Yehuda. Tetapi teks itu melanjutkan, namun para bijak berkata, seorang laki-laki dirajam telanjang. Jadi bahkan dalam tradisi rabbinik, posisi mayoritas adalah laki-laki dieksekusi telanjang. Rabi Yehuda adalah suara minoritas. Ketiga, anachronism. Mishnah ditulis sekitar 200 Masehi, hampir 200 tahun setelah penyaliban Yesus, menggunakan teks dari tahun 200 Masehi untuk membuktikan praktik tahun 30 adalah metodologis problematik. Itu seperti menggunakan peraturan tahun 2020 untuk membuktikan apa yang terjadi tahun 1820. Banyak yang berubah dalam 2 abad.
Argumen keempat, kata telanjang bisa bermakna relatif. Argumen ketiga sedikit lebih teknis. Kata Yunani untuk telanjang, gymnos, kadang maknanya berpakaian minim, bukan telanjang bulat. Lihat Yohanes 21 ayat 7 tentang Petrus. Oke, ini argumen yang cukup cerdas. Memang benar, dalam Yohanes 21, Petrus disebut gymnos saat menangkap ikan. Lalu dia mengenakan baju luarnya sebelum berenang menemui Yesus. Jadi di sini gymnos mungkin berarti tanpa jubah luar, bukan telanjang bulat. Tapi ada masalah dengan menerapkan ini ke kasus Yesus. Dalam kasus Petrus, dia telanjang karena tidak memakai himatia, jubah luar, tetapi dia masih memakai chiton, tunik dalam. Dalam kasus Yesus pasti, teks Yohanes 19 secara eksplisit menyatakan bahwa chitonnya juga diambil. Para prajurit membagi himatianya menjadi 4 bagian dan mereka mengundi chiton Yesus. Jadi argumen gymnos hanya berarti tanpa jubah luar tidak berlaku untuk kasus Yesus. Karena chitonnya, lapisan paling dalam sudah tidak ada. Kalau lapisan luar diambil dan lapisan dalam juga diambil, apa yang tersisa? Tidak ada. Argumen keempat, pria Yahudi mengenakan pakaian dalam. Argumen keempat, pria Yahudi abad pertama mengenakan semacam celana dalam atau cawat. Mungkin itu yang disisakan oleh para prajurit. Mari kita periksa. Pertama, bukti historis lemah. Joan Taylor dalam bukunya tentang penampilan Yesus mencatat bahwa bagi orang miskin di abad pertama, tunik seringkali adalah satu-satunya penutup tubuh. Jika seseorang kehilangan tuniknya, dia dianggap telanjang bulat. Kedua, ada bukti menarik dari Josephus tentang kaum Esseni. Josephus mencatat bahwa mereka punya kebiasaan khusus mengenakan kain linen saat mandi. Kenapa ini penting? Karena fakta bahwa ini dicatat sebagai kebiasaan khusus Esseni menyeratkan bahwa bagi masyarakat umum, praktek seperti ini tidak lazim. Ketiga, bahkan kalau Yesus mengenakan semacam kain pinggang, apakah para prajurit akan menyisakannya? Ingat konsep panicularia, hak legal regu eksekusi untuk mengambil semua barang milik terhukum. Di dunia kuno, kain adalah barang berharga. Bahkan sehelai kain kecil punya nilai guna. Para prajurit tidak punya insentif untuk menyisakan apapun. Keempat, dan ini yang paling penting, adalah tidak ada satupun Injil yang menyebutkan cawat atau kain penutup yang tersisa. Kalau ada, ini akan menjadi detail yang layak dicatat. Tapi semua Injil diam, keheningan yang sangat berbicara. Argumen kelima, tradisi artistik. Argumen terakhir, seni Kristen sejak abad kelima selalu menggambarkan Yesus dengan cawat. Ini menunjukkan tradisi kuno tentang penutup. Argumen dari seni. Mari kita bahas. Pertama, kronologi terbalik. Seni Kristen awal sebelum abad kelima tidak pernah menggambarkan penyaliban sama sekali. Selama 3 abad pertama, hampir tidak ada gambar Yesus disalib dalam seni Kristen. Kenapa? Karena penyaliban masih dipraktikkan. Orang-orang tahu persis seperti apa rupanya, dan itu memalukan. Tidak ada yang mau menggambar itu di dinding rumah ibadah. Kedua, gambar penyaliban baru muncul setelah Konstantin menghapus penyaliban sekitar tahun 337 Masehi. Seniman abad kelima dan seterusnya tidak pernah melihat penyaliban sungguhan. Mereka menggambar apa yang mereka anggap sopan, bukan apa yang historis. Ketiga, bahkan dalam tradisi artistik ada evolusi yang menarik. Awalnya Yesus digambarkan dengan kolobium, jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh. Baru kemudian dipersingkat menjadi perisoma, cawat. Ini menunjukkan bahwa penggambaran artistik adalah hasil negosiasi teologis dan kultural, bukan rekaman historis. Anne Shackler, sejarawan seni, menulis, ketika para pengrajin menggambarkan Yesus yang disalibkan abad kelima, salib bukan lagi gambaran yang menyinggung. Gambaran salib telah bertransformasi menjadi simbol kekristenan. Transformasi ini mencakup penambahan cawat yang tidak ada dalam realitas historis.
Seni mengikuti teologi dan kesopanan, bukan sejarah. Kesimpulan argumen kontra. Sumasi argumen kontra. Jadi, setelah memeriksa kelima argumen kontra ini, apa kesimpulannya? Tidak ada yang cukup kuat untuk menggugurkan bukti historis. Argumen sensitivitas Yahudi justru berbalik. Argumen Mishnah anakronisis dan salah yurisdiksi. Argumen linguistik tidak berlaku karena citon sudah diambil. Argumen pakaian dalam tidak didukung bukti. Argumen artistik justru menunjukkan evolusi dari realisme ke kesopanan. Konsensus akademik tetap kuat. Yesus kemungkinan besar disalibkan dalam keadaan telanjang. Kesimpulan bagian pertama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting. Bukan soal bukti lagi, tapi soal makna. Kalau Yesus memang disalibkan telanjang, apa artinya bagi iman kita? Apa implikasi teologisnya? Dan apa relevansi pastoralnya? Inkarnasi yang radikal. Doktrin Kristen tentang inkarnasi menyatakan bahwa Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Bukan manusia palsu atau manusia setengah-setengah, tapi manusia sepenuhnya. Surat Filipi 2 ayat 7-8 berkata bahwa Kristus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri. Dalam bahasa Yunani, etape inosen heauton. Ini bukan sekedar perkataan sopan. Ini adalah deskripsi literal dari apa yang terjadi di salib. Ketelanjangan Yesus di salib adalah ekspresi paling radikal dari inkarnasi. Allah tidak hanya mengambil tubuh manusia, Allah mengizinkan tubuh itu ditelanjangi, dipermalukan, dipamerkan. Ini adalah kerentanan total. Allah yang Maha Kuasa memilih untuk menjadi tidak berdaya. Allah yang Maha Mulia memilih untuk dihinakan. Melito dari Sardis menangkap ini dengan sangat indah. Penguasa telah dibuat tidak dapat dikenali oleh tubuhnya yang telanjang, dan bahkan tidak diizinkan sehelai pakaian untuk menyembunyikan dia dari pandangan. Adam baru, paralelisme kosmis. Para bapak gereja, terutama Agustin, melihat paralelisme yang sangat indah antara Adam dan Kristus. Ingat kisah Kejadian? Adam dan Hawa diciptakan telanjang dan tidak merasa malu. Setelah jatuh dalam dosa, mereka merasa malu dan menutupi diri. Allah membuat pakaian untuk mereka. Dalam bahasa Ibrani, katunot. Sekarang lihat Yesus disalib. Para prajurit mengambil citonanya, kata Yunani yang terkait secara linguistik dengan katunot. Paralelisme yang menakutkan. Allah memberi pakaian kepada Adam yang berdosa. Manusia melepas pakaian dari Kristus yang tidak berdosa. Adam melarikan diri dari ketelanjangan karena malu. Kristus menanggung ketelanjangan tanpa melarikan diri. Surat Ibrani 12 ayat 2 berkata Yesus mengabaikan kehinaan salib. Dalam bahasa Yunani, aiskines kata phronesas. Aiskine adalah kata kuat untuk rasa malu, aib, kehinaan publik. Yesus tidak melarikan dari aib, dia menanggungnya. Dan dengan menanggungnya, dia membalikkan kutukan Adam. Kemenangan yang terlihat menjadi kemenangan yang tersembunyi. Kehinaan menjadi kemuliaan. Kemenangan dalam kekalahan. Cyril dari Yerusalem memberikan interpretasi yang sangat mendalam tentang ketelanjangan Yesus. Dia mengutip Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Cyril melihat ironi kosmis di sini. Secara fisik, Yesus yang dilucuti, ditelanjangi. Tapi secara spiritual, kuasa-kuasa kegelapan yang dilucuti. Kata Yunani untuk melucuti dalam Kolose 2:15 adalah apekdisamenos, akar yang sama dengan kata yang dipakai untuk menanggalkan pakaian. Jadi, ada permainan kata yang sangat dalam. Yesus dilucuti pakaiannya oleh manusia.
Tapi dalam proses itu, dia melucuti kuasa-kuasa kedelapan. Kekalahan yang terlihat menjadi kemenangan yang tersembunyi. Kehinaan menjadi kemuliaan. Kesimpulan bagian kedua. Kristus untuk orang yang terluka. Sekarang kita masuk ke implikasi pastoral. Ini adalah bagian yang menurut saya bisa mengubah kehidupan orang. Solidaritas dengan korban penyintasan. David Thoms berargumen bahwa pengakuan ketelanjangan Yesus, termasuk dimensi kekerasan seksualnya, membuka sumber daya pastoral yang sangat kuat. Ada miliaran orang di dunia ini yang adalah penyintas kekerasan seksual. Perempuan dan laki-laki, anak-anak dan orang dewasa, di zona perang dan di rumah tangga. Banyak dari mereka yang bertanya, di mana Allah ketika itu terjadi padaku? Apakah Allah mengerti apa yang kurasakan? Apakah aku masih berharga di matanya? Pengakuan bahwa Yesus mengalami ketelanjangan paksa dan penghinaan seksual memberikan jawaban yang sangat kuat. Ya, dia mengerti. Dia tidak asing dengan penghinaan. Dia pernah merasakannya. Thoms menulis, mengakui bahwa Yesus mengalami kekerasan seksual dapat menawarkan sumber daya teologis yang sangat kuat bagi penyintas-penyintas mereka. Ini berarti bahwa Kristus berdiri dalam solidaritas dengan mereka yang telah mengalami penghinaan dan pelanggaran yang sama. Solidaritas bukan kasihan dari jauh, tapi kebersamaan dalam penderitaan. Bagian ketiga, pesan utama. Pesan utama dari pembahasan ini adalah tidak hanya mengenai fakta, tapi juga mengenai makna. Mengakui ketelanjangan Yesus disalib membuka pemahaman yang lebih dalam tentang inkarnasi, paralelisme dengan Adam baru, dan kemenangan dalam kekalahan. Lebih dari itu, memberikan dampak pastoral yang sangat kuat, membangun solidaritas dengan korban kekerasan, dan menawarkan pemulihan bagi yang terluka. Ini adalah gambaran Kristus yang menanggungi hinaan terbesar, supaya kita bisa menemukan kemuliaan dan pemulihan dalam dirinya. Yesus yang telanjang adalah Kristus untuk dunia yang terluka. Ini adalah pesan yang jauh lebih penting daripada debat forensik tentang sehelai kain. Janji pemulihan. Tapi cerita tidak berakhir di Golgota. Ada kebangkitan. Dan dalam kebangkitan, tubuh Yesus yang telah ditelanjangi dan dipermalukan itu dipulihkan. Bukan lagi tubuh yang menanggung kehinaan, tapi tubuh yang dimuliakan. Yesus yang bangkit bisa dilihat, disentuh, dia makan bersama murid-muridnya. Tubuhnya membawa bekas luka, tanda bahwa dia memang pernah menderita. Tapi bekas luka itu bukan lagi sumber kehinaan, melainkan bukti kemenangan. Ini adalah janji bagi setiap korban. Trauma tidak akan mendefinisikan kekal. Kehinaan tidak akan menjadi kata terakhir. Ada restorasi, ada pemulihan, ada kemuliaan. Gereja yang berbicara jujur. Apa implikasi ini bagi gereja? Pertama, gereja perlu berbicara jujur tentang penderitaan Yesus, bukan menyensor atau mensanitasi, tapi mengakui realitas historis dalam semua kekejamannya. Kedua, gereja perlu menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan. Tempat di mana mereka bisa berbicara tentang pengalaman mereka tanpa dihakimi. Tempat di mana mereka mendengar bahwa Kristus berdiri bersama mereka. Ketiga, gereja perlu melawan budaya yang memalukan korban. Kalau Kristus sendiri tidak menganggap ketelanjangan paksa sebagai noda pada martabatnya, maka korban kekerasan seksual juga tidak boleh distigmatisasi. Rasa malu adalah senjata pelaku. Injil menghancurkan senjata itu. Bagian keempat, menyatukan semuanya. Kita sudah melewati perjalanan panjang selama 4 episode. Mari saya rangkum semua yang telah kita pelajari. Bukti yang berkonvergen. Kita memiliki 9 jalur bukti yang semuanya mengarah ke kesimpulan yang sama. 1. Prosedur penyaliban Romawi. Sumber-sumber kuno seperti Artemidorus, Seneca, dan Josephus secara konsisten menggambarkan ketelanjangan sebagai komponen standar. 2. Teks Injil. Keempat Injil mencatat bahwa semua pakaian Yesus, baik himatia maupun chiton, diambil oleh para prajurit. 3. Analisis filologis.
Kata Yunani ekduo bermakna penelanjangan total dan tidak ada kain yang tersisa menurut narasi. 4. Kesaksian patristikal. Para bapak gereja seperti Melito, Kiril, dan Agustin menerima ketelanjangan Yesus sebagai fakta dan membangun teologi di sekitarnya. 5. Bukti arkeologis. Oswari Yehoanan dan temuan Van Stanton menunjukkan metode penyaliban yang konsisten dengan paparan tubuh. 6. Ikonografi anti kuno. Graffito Puteoli dan gemstone Pereire menggambarkan korban penyaliban telanjang. 7. Evolusi artistik. Cawat dalam seni Kristen adalah tambahan belakangan setelah penyaliban tidak lagi dipraktikkan. 8. Konsensus akademik kontemporer. Para sarjana seperti Hengel, Tomes, Whitaker, dan Evans semuanya menyimpulkan ketelanjangan. 9. Argumentum e silencio. Tidak ada satupun sumber anti kuno yang menyebutkan cawat atau kain penutup pada Yesus. 9 jalur bukti yang berbeda, semuanya berkonvergen pada satu titik. Dalam metodologi sejarah, ini sangat kuat. Secara teologis, ketelanjangan Yesus disalib mengungkapkan radikalitas inkarnasi. Allah mengambil kerentanan manusia sampai titik terendah. Paralelisme Adam. Kristus membalikkan kehinaan kejatuhan dengan menanggung ketelanjangan tanpa melarikan diri. Kemenangan tersembunyi. Ketika Yesus dilucuti, pekuasa-kuasa kegelapan yang dilucuti. Solidaritas ilahi. Kristus berdiri bersama setiap korban. Penutup, salib yang sebenarnya. Kita sampai di akhir perjalanan kita. 4 episode, ratusan bukti, 1 kesimpulan. Yesus dari Nazaret kemungkinan besar disalibkan dalam keadaan telanjang. Cawat putih yang kita lihat di semua lukisan dan film adalah tambahan belakangan, produk kesopanan abad pertengahan, bukan realitas abad pertama. Tapi saya tidak mau menutup podcast ini dengan sekedar fakta historis. Saya mau menutup dengan refleksi. Mengapa fakta ini penting? Karena selama berabad-abad kita telah menyopankan salib. Kita telah membuatnya lebih bisa diterima, lebih estetis, lebih aman. Tapi salib yang sebenarnya tidak aman. Salib adalah skandal. Rasul Paulus menyebutnya kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Dan salah satu aspek skandal itu adalah ketelanjangan. Allah yang maha tinggi tergantung telanjang di kayu, dipandang oleh orang-orang yang lewat, diejek, dihinakan. Itu adalah harga kasih Allah kepada dunia. Ketika kita mengakui fakta ini, beberapa hal terjadi. Pertama, kita memahami kedalaman penderitaan Kristus lebih baik. Bukan hanya rasa sakit fisik, tapi kehinaan, penghinaan, dehumanisasi. Kedua, kita menemukan sumber penghiburan bagi mereka yang pernah mengalami hal serupa. Kristus berdiri dalam solidaritas dengan setiap korban. Ketiga, kita melihat keagungan kasih karunia lebih jelas. Allah tidak menyelamatkan kita dari kejauhan. Dia turun ke kedalaman paling gelap dari pengalaman manusia, dan dari sanalah dia bangkit. Saya mau menutup dengan kata-kata dari surat Ibrani 12 ayat 1-2. Marilah kita berlomba dengan ketekunan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, dan sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mengabaikan kehinaan, duduk di sebelah kanan tahta, dari ketelanjangan ke kemuliaan, dari salib ke tahta. Itulah inti Injil, dan itulah harapan kita. Terima kasih sudah mendengarkan seri 4 episode ini. Saya tahu topiknya tidak mudah. Beberapa bagian mungkin membuat kalian tidak nyaman, tapi saya percaya bahwa kebenaran, meskipun tidak nyaman, pada akhirnya membebaskan. Kalau kalian punya pertanyaan, komentar, atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan komen. Kalau podcast ini bermanfaat, tolong bagikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang mungkin menemukan penghiburan dalam mengetahui bahwa Kristus mengerti penderitaan mereka. Untuk kalian yang adalah penyintas kekerasan, kalian tidak sendiri. Kristus berdiri bersama kalian. Dan ada harapan. Selalu ada harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah.
berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Dukung Layar Teologi dengan doa, subscribe, comment, and share.